Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pengenalan alat jar tes ya, dan fungsinya. Apa itu jar tes, kemudian kegunaannya untuk apa ya. Nah, alat jar tes ini itu untuk proses pengadukan cepat ya, atau koagulasi, dan juga untuk pengadukan lambat atau flokulasi. Ya, ini digunakan untuk mengetahui bahan kimia yang paling optimal. Biasanya digunakan untuk melihat atau meneliti proses penurunan TSS atau kekeruhan, BOD, COD. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bahan kimia yang kita gunakan ini mana yang paling optimal. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini ada beberapa istilah ya. Di sini ada istilah koagulasi, kemudian ada bahan kimianya itu kita sebut koagulan. Kalau prosesnya itu kita sebut koagulasi ya. Nah, koagulasi ini proses di awal dalam jar tes ya. Nah, ini adalah pengadukan cepat di mana air sampel kita itu kita tambahkan dengan bahan kimia atau koagulan, kemudian biar homogen. Nah, ini harus diaduk dengan cepat. Kemudian langkah selanjutnya itu ada istilah flokulasi, atau ini pembentukan flok dari hasil pencampuran sampel dengan bahan koagulan yang kita gunakan. Sudah terbentuk vlog. Nah, di sini untuk membentuk vlog kita harus melakukan pengadukan lambat. Flokulasi ini juga pengadukan lambat. Nah, untuk membentuk vlog-vlog yang lebih besar. Vlog yang lebih besar nanti dia akan bisa mengendap secara gravitasi karena dia memiliki berat ya. Kemudian yang perlu kita ingat di sini adalah proses koagulasi dan flokulasi ini waktunya dan juga kecepatan dari perputaran pengadukan itu, yang koagulasi itu akan pengadukannya lebih cepat, namanya kita juga mencampur ya, menghomogenkan, jadi biar larut gitu istilahnya. Nah, ini harus diaduk dengan cepat dan waktunya sebentar saja, karena waktu kita mengaduk cepat ya, mencampurkan bahan kimia ini akan terbentuklah vlog. Nah, kalau kita ngaduknya terlalu lama, waktunya lama, itu vlog itu yang terbentuk tadi akan pecah lagi, sehingga proses dari koagulasi nanti itu tidak bisa maksimal ya, proses koagulasi flokulasinya. Kan tujuannya kita membentuk vlog biar vlog ini bisa ngendap, sehingga partikel solid atau padatan yang akan kita turunkan itu bisa turun kan. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk yang flokulasi ini sebaliknya, karena ini pembentukan vlog menjadi lebih besar, jadi kecepatan pengadukannya harus lebih lambat, makanya disebut juga pengadukan lambat, dan waktunya itu agak lama dibanding dengan yang proses koagulasi, sehingga ada waktu tinggal atau rentan waktu penggabungan antar vlog-vlog yang kecil menjadi vlog-vlog yang besar. Kalau sudah terbentuk vlog yang besar, nah ini baru proses selanjutnya itu dia akan kita hentikan proses pengadukannya. Nah, kita diamkan ya. Itu ada proses sedimentasi biar dia mengendap ya dalam waktu yang tertentu. Kita bisa memvariasikan waktunya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang ini bagian-bagian dari alat jar tes ya. Nah, ini alat jar tes itu seperti ini. Tetapi tergantung lagi namanya alat ya, tergantung dari perkembangan teknologi dan brand atau produsennya ya, yang membuat perusahaannya apa. Tetapi fungsinya sama gitu ya. Nah, bagian-bagian dari mesin jar tes ini adalah ini ya, pedal ya. Ini yang untuk mengaduk ya nanti ya. Nah, ini secara otomatis karena di sini ada tombol on off-nya, dan juga pengatur kecepatan itu ada di sini. Mau berapa RPM gitu ya. Kecepatannya dalam RPM atau rotation per menit. Jadi putaran dalam menit gitu ya. Kemudian, nah ini pedalnya. Nah, pedal ini itu yang akan mengaduk sampel kita ya. Kemudian di sini sampel harus kita taruh di dalam, kita letakkan di dalam beker gelas dengan volume yang sama ya. Nah, dengan volume yang sama. Ini banyaknya beker gelas itu tergantung dari variasi yang mau kita coba ya. Misalnya dengan variasi
berat koagulan yang akan kita gunakan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana penggunaan timbangan analitik ya. Nah, jadi menimbang bahan kimia dalam satuan yang sangat kecil ya, dalam miligram mungkin ya. Nah, di sini misalnya kita variasikan, di sini misalnya 1/4 mili ya 0,25, di sini 0,40 misalnya seperti ini, 0,60 misalnya, dalam selisih 0,20 misalnya gitu. Dalam selisih sangat kecil-kecil. Nah, nanti dalam prosesnya akan terlihat ya. Nah, sambil dikasih label ya di sini ya. Yang ini yang kandungan koagulannya berapa gitu kan. Nah, itu dikasih label semuanya. Baru nanti kita proses untuk kita amati bagaimana hasilnya ya. Nah, dari bagian-bagian mesin jar test dan alat-alat yang kita perlukan di sini hanya mesin jar test dan beker gelas ya. Nah, kemudian ini keterangan untuk rotationnya ya, untuk perputaran pedal ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau di koagulasi ya, pengadukan cepat. Nah, ini nyampur koagulan ya, bahannya itu dia harus cepat ya, dan waktunya sebentar saja, ini cukup 350 dan 1 menit. Kemudian pengadukan lambatnya, pembentukan vlog. Nah, ini RPM-nya harus kecil biar membentuk vlog ya, dan waktunya harus lama. Pengendapannya kita pakai 30 menit. Ini saya gunakan ya, angka ini berdasarkan penelitian dari Widianti ya di 2019 dalam proses penurunan kekeruhan. Nah, untuk kecepatan dan juga waktu itu tergantung dari kita. Ini bisa kita variasikan. Kalau kita mau melakukan penelitian ya, atau percobaan-percobaan, kita bisa mengadopsi penelitian sebelumnya. Kalau menggunakan 350 rpm waktunya 1 menit, hasilnya seperti apa dengan koagulan beratnya berapa ya. Nah, ini bisa menurunkan kadar kekeruhan setinggi apa sih? Tetapi kita bisa meneruskan lagi. Kita coba lagi dengan kecepatannya seberapa, waktunya juga seberapa. Nah, itu bisa kita variasikan sesuai dengan kebutuhan, karena kita mau melihat mana yang paling optimal berdasarkan dari penelitian-penelitian juga yang sebelumnya seperti itu. Oke, ini tentang bagian dari mesin jar test ya, dan kurang lebih bagaimana seluk-beluknya istilah-istilah yang ada di dalam pengoperasian nanti mesin jar test. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tentang jar test, mesin jar test ya, dan pengenalannya. Nah, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.